masuk kepada aspek psikomotorik dalam pembelajaran matematika. Apa sih psikomotorik itu? Aspek psikomotorik dalam pembelajaran matematika mencakup perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tindakan-tindakan yang melibatkan panca indera, ya, atau melibatkan aktivitas siswa. Ini lebih kepada gerakan gitu ya. Bisa juga gerakan, bisa juga responnya gitu, ya. Nah ini saya temukan sedikit saja ya, kalau tidak salah 6 mengenai aspek psikomotorik. Ya. Apa saja? Yang pertama tanggapan. Jadi dari psikomotorik ini kalau tidak salah jarang dilakukan penelitian tentang psikomotorik matematika siswa ya, jarang. Sejauh ini di FKIP tidak banyak mengenai psikomotorik. Oke, tanggapan. Tanggapan itu penggunaan indera untuk menghasilkan isyarat yang diperlukan pada aktivitas gerakan terarah. Selanjutnya kesiapan. Ya, jadi kesiapan siswa, indikatornya ada kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan emosional. Nah, gitu. Ya, jadi misalnya judulnya kesiapan belajar matematika siswa. Nah, kayak gitu. Ya. Lalu kerjasama. Nah, ini bisa ini juga beberapa judul PTK juga pakai ini. Ya, misalnya meningkatkan kerjasama siswa pada materi SPLTV misalnya melalui model jigsaw. Nah, misalnya seperti itu ya. Model kooperatif tipe jigsaw. Nah, seperti itu. Ya, kerjasama itu keterlibatan mental dan emosional seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok atau berbagi tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ini PTK banyak yang pakai ini sebenarnya. Ya, cuman dalam kondisi pandemi, apakah mungkin ya mengamati kerjasama siswa? Nah, itu makanya saya sajikan, silakan kalian pilih ya, jangan langsung oh kayaknya ini cocok Pak, saya senang ini Pak, tapi situasinya nggak mendukung. Nah, itu jadi dipertimbangkan ya. Lanjut, respon terarah. Nah, ini juga ya, guided response ya, suatu tindakan yang sesuai arahan suatu pedoman atau model. Jadi siswa itu menirukan atau mencontohkan suatu tindakan, mencoba-coba berbagai tindakan kayak gitu ya. Menggambar grafik misalnya, gurunya menggambar grafik ya, ditutorialkan gambar grafik, siswanya menirukan atau mencontohkan suatu tindakan. Nah, itu sudah respon terarah. Siswanya mencoba-coba, misalnya gurunya menyajikan fungsi misalnya fx sama dengan x kuadrat, lalu diganti fungsinya, siswa mencoba-coba, gambarnya ini nih kalau x-nya diganti. Nah, kayak gitu ya, seperti itu respon terarah. Manipulasi ada kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Indikatornya cukup ada 5 ya: mendemokan, merancang, memperagakan, melatih, memperbaiki. Nah, jadi psikomotor itu ya lebih ke keterampilan gitu ya, ketindakan gitu ya. Cuman ya itu, psikomotorik untuk di masa pandemi pertanyaannya adalah apakah cocok dipakai gitu ya. Penilaian psikomotorik apakah cocok. Nah, nanti kalian pertimbangkan tuh, kira-kira Pak saya mau pakai ini Pak, manipulasi, bisa nggak sih ada ini memperagakan, memungkinkan nggak gitu, lewat Zoom kah, kalau memang memungkinkan, atau bagaimana ya, nanti kalian pikirkan ya. Tapi ini sepertinya ya itu, psikomotorik agak sulit dilakukan di masa pandemi ya, penilaian psikomotorik. Selanjutnya mungkin yang terakhir, keaktifan belajar. Nah, ini juga banyak dilakukan penelitian tentang ini. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dengan tujuan agar memiliki keberhasilan dalam belajar. Ini juga bisa nyambung sama judul yang tadi ya, misalnya kerjasama gitu ya. Jadi peningkatan kerjasama dan keaktifan belajar siswa melalui penerapan model NHT misalnya. Nah, ini bisa sekaligus ya. Nggak hanya satu variabel atau satu aspek aja. Jadi bisa dua, bisa ya. Kerjasama dan keaktifan belajar. Nah, ini boleh ya. Nah, cuman ini berani tampil di depan kelas. Nah, ini kan nggak memungkinkan di masa pandemi gitu. Nah, jadi silakan ya ini terakhir ya. Jadi silakan dipilih-pilih saja ya dari beberapa aspek yang saya sampaikan tadi, aspek kognitif, aspek afektif, serta aspek psikomotorik. Nah, silakan kalian
tentukan, ya kalian pilih lalu tentukan, lalu istiqomah lah ya, istiqomah atau tentukan hati kalian gitu ya, nggak usah ubah-ubah judulnya lagi gitu ya. Apa yang kalian resahkan atau apa yang kalian temukan permasalahan, langsung angkat, nggak usah ikut-ikutan sama yang lain gitu ya. Kalau bisa judulnya beda, wah itu makin keren tuh ya. Oke, itu saja yang bisa saya sajikan dalam perkuliahan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jikalau banyak kekurangan ya, mohon maaf sekali ya. Tentunya nih banyak kekurangan, bisa kalian tambahkan beberapa referensi lainnya ya. Oke, sekian dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.